Hai bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Imu tahu tentang Luffy sejak awal, bahkan banyak karakter pun tahu legenda bahwa Joy Boy akan kembali setelah 800 tahun. Kita tidak tahu mengapa atau bagaimana legenda ini ada, tetapi banyak karakter yang menyebutkan tentangnya. Imu juga tahu tentang itu. Maksudku, dia hidup di era itu, jadi aman untuk berasumsi bahwa dia sedang menunggu bajak laut itu muncul di lini masa saat ini. Bagi gue, itu terasa seperti plot twist. Semua orang bertanya-tanya hal yang sama setelah Luffy membangkitkan buah iblisnya. Mengapa pemerintah dunia tidak membunuh Luffy dari awal? Jawabannya adalah karena Imu membutuhkan Luffy hidup-hidup, dan gue akan menjelaskan alasannya. Mungkin pada awalnya dia tidak tahu bajak laut mana yang akan menjadi dewa matahari. Meski gue pikir dia sebenarnya tahu, gue akan menjelaskannya nanti. Tetapi sekarang semua orang termasuk Imu tahu bahwa Luffy adalah dewa matahari. Pertanyaannya adalah, mengapa dia belum membunuhnya? Ketika Sabo menyaksikan wujud asli Imu dan Gorosei, Imu langsung menghapus Lulusia dalam hitungan detik untuk mencoba membunuhnya. Ya, dia seharusnya bisa melakukan hal yang sama pada Egghead atau Elbaf, tetapi pada nyatanya dia tidak melakukannya. Hal aneh lainnya adalah ketika Imu memiliki 4 poster pencarian, 2 diantaranya adalah Blackbeard dan Luffy, namun ia memilih untuk mengeliminasi Vivi. Artinya, dia melihat Teach dan Luffy sebagai ancaman, tetapi memutuskan untuk tidak menindaklanjutinya untuk saat ini. Sebaliknya, dia menargetkan Vivi, tetapi Vivi tidak tampak seperti ancaman yang lebih besar daripada 2 Yonko itu, jadi pasti ada alasan untuk pilihan itu. Awalnya gue berpikir mungkin Imu memerlukan tubuh Joy Boy yang telah terbangun untuk umur panjang harta nasional Marygoys atau sumber kekuatan lainnya, tetapi sekarang saya rasa bukan itu masalahnya. Saya yakin kita mendapat jawabannya di bab 1155, di mana beberapa pertanyaan diajukan tentang Rocks dan Imu yang hanya saling tatap di ruangan bunga. Terasa seperti plot twist lainnya. Mengapa mereka tidak bertarung? Mengapa Imu tidak membunuhnya saja? Narator mengatakan tidak ada yang dapat mereka lakukan saat itu. Tapi bagaimana dengan Imu? Misalnya dia menyerang Sabo segera setelah Sabo melihatnya. Kita tahu bahwa Oda merencanakan segalanya dengan cermat. Tidak ada plot twist besar dalam manga ini selama lebih dari 28 tahun. Ya, Oda mengubah beberapa desain setelah siluetnya terungkap. Dan di Alabasta dia hanya menyebutkan 5 buah iblis yang diketahui, meskipun kita tahu masih banyak lagi. Namun itu hanya perubahan kecil untuk pengembangan cerita. Namun sesuatu seperti Imu tidak membunuh Rocks saat itu, atau tidak membunuh Luffy, pasti ada alasannya. Di chapter ini juga disebutkan tokoh baru yang bernama Davy Jones. Sepertinya dia merupakan tokoh penting dan berpengaruh berabad-abad lalu. Kemungkinan besar dia adalah tokoh jahat. Kita mulai melihat pola yang jelas. Sekarang Luffy dan Blackbeard, 40 tahun lalu Roger dan Rocks, dan 800 tahun lalu ada Joy Boy dan Davy Jones. Istilah Nepo One Piece menjadi semakin populer, mengacu pada bagaimana hampir setiap karakter utama adalah anak dari seseorang yang penting atau mewarisi wasiat seseorang. Kita telah melihat efek dari Joy Boy yang membuat Roger menjadi raja bajak laut, bahkan tanpa buah nikah. Dan seluruh perjalanan Luffy telah dipengaruhi oleh kemauan yang diwariskan ini. Jadi secara logika, keinginan Davy Jones akan memiliki efek serupa. Kami melihat betapa kuatnya Rocks. Dia bertem Imu, menculik 5 raja, membunuh seorang laksamana, melarikan diri dari Marygoys, dan semua itu dilakukannya tanpa memiliki bounty pada saat itu. Jika Roger dan Garp harus bekerja sama untuk mengalahkannya, itu berarti dia lebih kuat dari Roger saat itu. Saat ini, Blackbeard setidaknya sama kuatnya dengan Luffy, bahkan mungkin lebih kuat. Jadi kita dapat berasumsi bahwa Davy Jones setidaknya sama kuatnya dengan Joy Boy, dan mereka yang mewarisi wasiatnya akan membawa kekuatan dan pengaruh yang sangat besar. Jadi, inilah teori gue. Alasan Imu tidak membunuh Rocks adalah karena dia tidak bisa. Gue yakin dia tidak dapat menyakiti bajak laut yang membawa tekad Davy Jones. Ya, kedengarannya memang aneh. Mari gue jelaskan. Davy Jones ada dan dikutuk oleh Imu. Sebagai balasannya, Imu mendapat kutukan dari Davy Jones. Kutukan yang tampaknya tidak terlalu serius saat itu. Tetapi kutukan itu mungkin menjadi alasan Imu tidak dapat membunuh bajak laut yang membawa tekad Davy Jones di hati mereka. Dalam Pirates of the Caribbean, hati Davy Jones terkunci di dalam peti. Siapapun yang mengendalikan peti, dialah yang mengendalikan Davy Jones. Bagaimana jika sesuatu yang serupa terjadi di One Piece? Bagaimana jika Davy Jones adalah segitiga Florian yang dikendalikan Imu, atau dia bisa saja iblis laut yang dibutuhkan Imu, atau sesuatu yang menjaga keabadian Imu? Ada banyak kemungkinan, tetapi pada akhirnya, semua petunjuk mengarahkan gue pada satu ide. Imu tidak dapat membunuh seseorang yang memiliki keinginan seperti Davy Jones di dalam hatinya. Sayangnya baginya, setiap orang yang memiliki keinginan seperti
itu adalah ancaman nyata bagi tahtanya. Di sisi lain, Rocks juga tidak bisa mengalahkan Imu, bukan karena kutukan, tetapi karena ia belum cukup kuat, namun ia mungkin membutuhkan lebih banyak kekuatan. Mungkin OP-OP Nomi atau harta nasional Mary Joyce sudah didapatkan Rocks. Itulah sebabnya mereka tidak berselisih di ruang bunga, itulah sebabnya Rocks berjanji pada Imu bahwa dia akan kembali. Dan sejujurnya di panel itu, Imu tampak benar-benar ketakutan. Pupil matanya melebar dan bulat, persis seperti dalam adegan saat dia merasakan haki Joy Boy. Dia tidak bisa membunuh Rocks dan dia juga tidak bisa membunuh Blackbeard. Kita tahu dia adalah salah satu dari 4 target utama Imu, dan dia jelas tahu bahwa Hachinosu adalah Pulau Teach. Dia bisa saja menghapus Hachinosu seperti Lulusia, tetapi dia tidak melakukannya karena Teach dan Rocks adalah Davy Jones Pirates. Mereka satu-satunya yang secara langsung mengancam tahta Imu. Saturn menyebutkan bahwa garis keturunan Blackbeard itu istimewa, dan Katarina Devon menjawab bahwa mereka menyadarinya. Ketika terungkap bahwa Rocks adalah ayah Teach, semua orang mengira Saturn merujuk pada Rocks berdasarkan garis keturunan. Yah, tapi tidak. Ia juga mengacu pada keinginan Davy Jones. Bajak laut Kurohige tahu bahwa Imu tidak dapat membunuh Kurohige, dan mereka dengan yakin memberitahu Saturn bahwa tujuan mereka adalah menaklukkan dunia. Tetapi mengapa Imu percaya bahwa Luffy adalah satu-satunya yang dapat mengalahkan Blackbeard? Saya akan berspekulasi sedikit dan memulai dengan sebuah pertanyaan. Dapatkah lu bayangkan seseorang membunuh Luffy atau Blackbeard sebelum pertempuran terakhir? Ya, mungkin tidak. Luffy adalah karakter utama dan Blackbeard adalah penjahat utama. Satu-satunya yang mungkin mengalahkan Teach adalah Shanks, dan itu pun tidak masuk akal. Teach salah satu karakter terbaik yang ditulis di One Piece. Oda jelas merencanakan segalanya tentangnya setiap detail dari awal. Anda tidak menciptakan karakter yang begitu kompleks. Berikan dia garis keturunan yang kuat. Buat dia membunuh krunya, makan salah satu buah iblis terkuat. Menyerang Impel Down untuk membentuk kru yang paling berbahaya, makan Paramecia terkuat sebagai buah kedua. Menjadi seorang Yonko. Dapatkan pulau miliknya sendiri, penjarakan Garp, lalu bunuh dia entah dari mana. Tidak masalah apakah itu Shanks, Dragon, atau Imu. Karakter yang diciptakan sempurna seperti Blackbeard tidak akan menyerah sampai dia melawan Luffy. Itulah sebabnya saya yakin Blackbeard adalah penjahat terakhir, dan Imu akan dikalahkan sebelum dia. Selain itu, Luffy dan Teach sangat beruntung. Rasanya seperti takdir sedang membimbing mereka. Mereka satu-satunya yang tidak bisa mati. Sebelum pertarungan melawan Ace, Teach mengatakan pada Ace bahwa dia berencana untuk menangkap Luffy dan dia mungkin bisa melakukannya, tetapi kemudian entah dari mana Ace muncul dan menjadi target yang sempurna bagi Teach untuk ditangkap agar bisa bergabung dengan Shichibukai. Ketika Kaido mengira Luffy telah mati selama pertarungan mereka, Kaido berkata bahwa itu juga bukan Joy Boy. Momen itu terasa seperti petunjuk langsung. Luffy sebagai reinkarnasi Joy Boy harus melakukan sesuatu karena takdirnya, dan dia tidak bisa mati begitu saja. Jika itu benar, maka Imu pasti mengetahuinya juga. Dia mungkin menunggu Luffy mengalahkan Teach, atau setidaknya menghancurkan ambisinya untuk menjadi Raja Dunia. Dengan cara itu dia tetap menjadi penguasa tunggal. Gue yakin Rocks sangat dekat untuk menjadi Raja Dunia di God Valley. Itulah sebabnya bahkan Roger dan Garp harus bekerja sama untuk menghentikannya. Namun saat itu mereka mungkin tidak tahu tentang Imu. Bagi mereka, Rocks adalah ancaman terbesar. Dan bahkan jika Rocks memberitahu mereka tentang Imu, mereka mungkin tidak akan mempercayainya. Atau bahkan jika mereka melakukannya, itu tidak masalah karena Rocks menginginkan hal yang sama seperti Imu, yakni menguasai dunia. Namun situasinya sekarang berbeda. Kali ini kita memiliki tentara revolusioner dan mereka tahu tentang Imu. Mereka bisa dan akan mengungkapkan keberadaannya kepada dunia, atau setidaknya kepada para bajak laut. Saya tidak yakin Luffy dan Teach akan pernah bersatu, tetapi saya percaya aliansi bajak laut dan tentara revolusioner akan mengalahkan Imu bersama-sama. Mereka akan menggulingkan pemerintahan dunia, dan Dragon akhirnya akan menunjukkan kekuatannya kepada kita. Kemudian pertarungan terakhir adalah antara Luffy melawan Blackbeard, tapi saya tidak yakin mereka akan bertarung demi One Piece. Saya percaya One Piece akan ditemukan sebelum Imu dikalahkan. Dan setelah kematian Imu, Teach akan mencoba menjadi Raja Dunia yang baru. Saat itulah pertarungan terakhir yang menentukan antara Luffy dan Blackbeard akan terjadi. Gue tahu teori kali ini lebih spekulatif, tetapi gue harap lu menikmatinya. Bagaimanapun, satu hal yang jelas, Oda tidak meninggalkan plot twist seperti ini di One Piece. Imu telah mengetahui tentang Luffy sejak awal dan tidak mencoba menghentikannya. Sama seperti dia tidak menghentikan Rocks atau Blackbeard. Sebaliknya, dia menargetkan Vivi. Itu sangat aneh dan pasti ada alasannya. Jadi meskipun teori gue tidak 100% akurat, gue yakin ada beberapa benih kebenaran di dalamnya. Terima kasih telah menonton.